Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana keadaannya ibu-ibu hari ini? Sehat-sehat? Sehat. Alhamdulillah. Masih semangat ya? Masih. Oke, jadi mohon maaf, saya kumpulkan dulu. Saya minta waktunya sedikit, paling cuma kurang lebih sekitar 5 menitan ya. Jadi sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Suster Nasma. Saya bekerja di Puskesmas Duripoku. Nah, jadi pada hari ini mungkin bisa dilihat dari poster yang ibu-ibu pegang. Di situ ada semacam piring ya. Jadi piring bentuknya bagaimana? Bulat. Bulat ya. Jadi dia piring itu tidak segi empat. Piring itu berbentuk bulat. Di situ terlihat ya. Situ ada piring dan juga ada merupakan pembagiannya. Nah, di piring itu kenapa ada pembagian? Karena itu merupakan bagian atau itu yang harus dipenuhi di dalam tubuhnya kita setiap hari, setiap kita makan. Ya, maka jadi itu maka dikatakan sebagai isi piringku. Oke. Nah, di dalam piringnya kita yang seharusnya terjadi pada saat kita makan itu pembagiannya harus seperti ini. Jadi kalau kita mau gampang bisa dilihat di sini ada terbagi dua, artinya 50% itu terdiri dari lauk pauk dan juga makanan pokok atau karbohidrat bertambah dengan protein. Nah, 50%-nya lagi buah-buahan dan sayuran. Nah, jadi makanan pokok atau karbohidratnya itu di sini ada yang tahu karbohidrat itu seperti apa? Nasi. Oke, nasi. Sini dilihat ya. Jadi makanan pokok atau karbohidrat itu biasa terdiri dari biji-bijian atau umbi-umbian seperti nasi, jagung, ada juga biasa seperti ini ubi, entah itu ubi kayu ataupun ubi jalak. Sedangkan protein ada yang tahu itu apa? Telur. Oke. Jadi protein itu terbagi menjadi dua. Ada protein hewani dan juga ada sebagai protein nabati. Jadi contohnya itu ada seperti ikan, daging ataupun kacang-kacangan seperti kacang kedelai seperti itu ya. Nah, itu pembagiannya di sebelahnya yang merupakan 50%-nya. 50%-nya lagi atau di sebelahnya perpaduan antara buah-buahan dan juga sayur-sayuran seperti itu. Nah, sayur-sayurannya itu seperti apa? Bisa seperti wortel, bayam, kangkung, ataukah kubis, mentimun, dan sayur-sayuran lainnya. Sedangkan buah-buahannya itu kita tidak dituntut atau harus mendapatkan buah-buahan yang mahal. Banyak di sebelah rumah kita yang bisa ditanam seperti pepaya, ada juga biasa di sebelah rumah kita rambutan, tapi kalau kayak semacam rambutan itu kan musiman. Kalau pepaya bisa didapatkan dengan mudah ya, seperti itu. Jadi dalam sehari kita tidak harus memakan buah-buahan yang mahal, bisa didapat atau kita bisa menanam. Ibu, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan Ibu. Ibu perawat, bagaimana kalau misalnya tidak suka makan sayur? Bisakah sayurnya diganti dengan yang lain atau tidak makan sama sekali? Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya Ibu. Jadi pertanyaannya bagus sekali ya. Nah, bagaimana kalau ada ibu-ibu atau keluarganya nanti ibu-ibu yang tidak suka makan sayur? Nah, sebaiknya dan semestinya bahkan seharusnya dalam sehari itu baik kalau misalnya ada yang tidak suka makan sayur seharusnya harus terpenuhi porsi gizinya. Karena di isi piringku ini sudah kita dinamakan itu pola makan atau yang namanya gizi seimbang. Jadi kalau ada yang tidak ada itu termasuk seimbang atau tidak? Tidak ya. Nah, alternatifnya atau caranya yang mudah, kalau ada yang tidak suka makan sayur, ditanyakan dulu sayur apa yang tidak disuka. Contoh, ibu suka makan sayur bayam? Iya. Suka. Sayur apa yang tidak? Labu siam. Labu siam. Jadi labu siam kan dan bayam itu termasuk dalam sayur-sayuran.
kalau kita tidak suka makan labu siam, bisa diganti dengan sayur yang lain. Contohnya tadi, ibu ini suka makan sayur bayam, jadi porsinya tetap gizi seimbang. Meskipun labu siamnya tidak ada, tapi labunya itu terganti dengan bayam. Seperti itu ya? Iya. Oke, masih ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah tidak ada? Oke, jadi mudah-mudahan dalam kehidupan kita sehari-hari kita penuhi gizi seimbangnya kita sesuai dengan pedoman isi piringku. Oke, baik. Terima kasih waktu dan kesempatannya ibu-ibu. Terima kasih, mohon maaf saya ganggu waktunya sedikit. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ibu-ibu, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan ibu. Ibu perawat, bagaimana kalau misalnya tidak suka makan sayur? Bisakah sayurnya diganti dengan yang lain atau tidak makan sama sekali? Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya ibu. Jadi pertanyaannya bagus sekali ya. Nah, bagaimana kalau ada ibu-ibu atau keluarganya nanti ibu-ibu yang tidak suka makan sayur? Nah, sebaiknya dan semestinya, bahkan seharusnya dalam sehari itu, baik kalau misalnya ada yang tidak suka makan sayur, seharusnya harus terpenuhi porsi gizinya. Karena isi piringku ini sudah kita dinamakan itu pola makan atau yang namanya gizi seimbang. Jadi kalau ada yang tidak ada, itu termasuk seimbang atau tidak? Tidak ya. Nah, alternatifnya atau caranya yang mudah, kalau ada yang tidak suka makan sayur, ditanyakan dulu sayur apa yang tidak disuka. Contoh, ibu suka makan sayur bayam? Iya. Suka. Sayur apa yang tidak? Labu siam. Labu siam. Jadi labu siam kan dan bayam itu termasuk dalam sayur-sayuran. Kalau kita tidak suka makan labu siam, bisa diganti dengan sayur yang lain. Contohnya tadi, ibu ini suka makan sayur bayam. Jadi porsinya tetap gizi seimbang. Meskipun labu siamnya tidak ada, tapi labunya itu terganti dengan bayam. Seperti itu ya? Iya. Oke, masih ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah tidak ada? Oke, jadi mudah-mudahan dalam kehidupan kita sehari-hari kita penuhi gizi seimbangnya kita sesuai dengan pedoman isi piringku. Oke, baik. Terima kasih waktu dan kesempatannya ibu-ibu. Terima kasih, mohon maaf saya ganggu waktunya sedikit. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ibu, perkenalkan nama saya Lilis Sartika, saya perawat dari Puskesmas Duripoku. Tadi kita sudah mendengarkan materi mengenai diet gizi seimbang. Ya, sudah. Jadi sekarang selanjutnya materinya yaitu mengenai pengukuran berat badan. Yang tujuannya yaitu untuk mengetahui cara mengukur berat badan. Jadi masih semangat Ibu Kader? Masih. Baik Ibu, langsung saja kita praktekkan supaya kita bisa pahami sama-sama bagaimana cara mengukur berat badan. Tapi Ibu bisa naik, lepas sendal tak. Oke. Yang kita tunduk di. Jadi posisi pengukuran berat badan itu dia harus ditempatkan di tempat yang datar, harus datar, terus posisi tegak, pandangan ke depan, terus nanti petugasnya yang melihat berapa berat badan pasien. Sampai di sini mengerti maki Ibu Kader? Iya Ibu, mengerti. Ibu, kalau misalnya kita berbicara sambil bertimbang berat badan, boleh tidak? Lebih baiknya diam Bu, supaya tidak mempengaruhi berat badan Ibu. Oke Bu. Oke, baik, kembali maki Bu ke tempat. Baik Ibu, tadi kita sudah melakukan cara mengukur berat badan. Sampai di sini masih ada yang mau ditanyakan? Sudah tidak ada Ibu. Oke, baik. Baik Ibu, selamat siang. Siang.
dari Puskesmas Duripoku. Jadi tadi kita sudah melewati 2 materi ya. Yang pertama tadi tentang diet gizi seimbang, kemudian yang kedua tadi tentang apa Ibu? Cara pengukuran berat badan. Oke, cara mengukur berat badan. Nah, nanti selanjutnya kita akan lakukan lagi cara mengukur tekanan darah dengan menggunakan tensi digital. Jadi ini caranya dia mudah. Kita tidak usah lagi menggunakan stetoskop, tapi nanti kita tinggal langsung melingkarkan mansetnya di tangannya kita ya. Dan nanti satu orang saya akan tunjuk menjadi salah satu contoh pasien percobaannya. Oke, baik. Ibu bisa membantu saya ya? Bisa. Oke. Baik Ibu, pertama nanti tangannya Ibu diletakkan di sini ya. Letakkan di atas meja yang datar. Kemudian nanti kita mau lakukan tensi di tangan sebelah kiri. Bisa juga tangan sebelah kanan, tergantung tangan apa yang sering Ibu pakai kerja ya. Biasanya Ibu melakukan kegiatan tangan kanan atau tangan kiri? Kanan, berarti kita tensinya di tangan kiri ya. Ini nanti mansetnya bisa langsung kita masukkan. Oke, ini kita perhatikan bagian kabel-kabel mansetnya ini kita arahkan ke bagian bawah ya. Kemudian dilingkarkan di lengan atas. Setelah itu kita tarik mansetnya, tidak terlalu kencang dan tidak terlalu longgar. Pokoknya senyamannya pasien. Kemudian kita lingkar. Tidak ketat Ibu ya? Tidak longgar juga ya? Oke. Di sini nanti ada tombol start. Di sini ya, tombol start. Nanti kita letakkan, alatnya jangan disentuh, posisi tangan Ibu tetap membuka. Kemudian kita klik tombol start. Nanti setelah klik tombol start, nanti kita lihat, biarkan alatnya menghitung. Nanti agak keras itu dirasa dan perlahan turun. Nanti ada hasilnya di sini. Ketika selesai ada hasilnya seperti ini, dia terlihat tekanan darahnya Ibu ini 106/78 ya. Nah, kalau sudah ada hasilnya, di sini juga ada nadinya sudah 86 kali per menit. Nah, ini sudah bisa kita lepas. Kita lepasnya pelan-pelan. Nah, setelah itu langsung kita matikan saja alatnya seperti biasa. Bisa juga untuk menjaga alat agar tetap awet, bagus. Nanti bisa kita lepaskan juga baterainya setelah pemakaian, toh? Seperti itu. Jadi tadi karena tekanan darahnya Ibu ini sekitar 106/78, itu masih tergolong kategori tekanan darah yang normal. Baik Ibu, selamat siang. Ya. Perkenalkan ya, saya Dr. Agita dari Puskesmas Duripoku. Jadi tadi kita sudah melewati 2 materi ya. Yang pertama tadi tentang diet gizi seimbang, kemudian yang kedua tadi tentang apa Ibu? Cara pengukuran berat badan. Oke, cara mengukur berat badan. Nah, nanti selanjutnya kita akan lakukan lagi cara mengukur tekanan darah dengan menggunakan tensi digital. Jadi ini caranya dia mudah. Kita tidak usah lagi menggunakan stetoskop, tapi nanti kita tinggal langsung melingkarkan mansetnya di tangannya kita ya. Dan nanti satu orang saya akan tunjuk menjadi salah satu contoh pasien percobaannya. Oke, baik. Ibu bisa membantu saya ya? Bisa. Oke. Baik Ibu, pertama nanti tangannya Ibu diletakkan di sini ya. Letakkan di atas meja yang datar. Kemudian nanti kita mau lakukan tensi di tangan sebelah kiri. Bisa juga tangan sebelah kanan, tergantung tangan apa yang sering Ibu pakai kerja ya. Biasanya Ibu melakukan kegiatan tangan kanan atau tangan kiri? Kanan, berarti kita tensinya di tangan kiri ya. Ini nanti mansetnya bisa langsung kita masukkan. Oke, ini kita perhatikan bagian kabel-kabel mansetnya ini kita arahkan ke bagian bawah ya. Kemudian dilingkarkan di lengan atas. Setelah itu kita tarik mansetnya, tidak terlalu kencang dan tidak terlalu longgar. Pokoknya senyamannya pasien. Kemudian kita lingkar. Tidak ketat Ibu ya? Tidak longgar juga ya? Oke. Di sini nanti ada tombol start. Di sini ya, tombol start. Nanti kita letakkan, alatnya jangan disentuh, posisi tangan Ibu tetap membuka. Kemudian kita klik tombol start. Nanti setelah klik tombol start, nanti kita lihat, biarkan alatnya menghitung. Nanti agak keras itu dirasa dan perlahan turun. Nanti ada hasilnya di sini. Ketika selesai ada hasilnya seperti ini, dia terlihat tekanan darahnya Ibu ini
106/78 ya. Nah, kalau sudah ada hasilnya, di sini juga ada nadinya, sudah 86 kali per menit. Nah, ini sudah bisa kita lepas. Kita lepasnya pelan-pelan. Nah, setelah itu langsung kita matikan saja alatnya seperti biasa. Bisa juga untuk menjaga alat agar tetap awet, bagus. Nanti bisa kita lepaskan juga baterainya setelah pemakaian, toh? Seperti itu. Jadi, tadi karena tekanan darahnya ibu ini sekitar 106/78, itu masih tergolong kategori tekanan darah yang normal. Nah, baik ibu-ibu, jadi tadi sudah ada hasilnya ya, itu sekitar 106/78 ya tekanannya. Jadi kalau tekanannya itu di bawah 120/80 masih masuk kategori normal. Tapi kalau sudah sampai 130/80 berarti itu sudah memasuki prehipertensi ya. Kalau sudah tekanan sistoliknya 140/90 berarti itu sudah masuk di hipertensi. Jadi ibu-ibu nanti bisa dipraktekkan ketika kita turun lapangan ya, turun kegiatan posyandu PTM, dipraktekkan itu bagaimana cara mengukur tekanan darah menggunakan tensi digital ini ya. Nanti juga pesan saya saat kita melakukan pengukuran, pasien jangan banyak gerak, jangan banyak berbicara juga, kalau bisa hindari berbicara ya, biar tidak mempengaruhi hasil dari pemeriksaannya, oke? Nah, dari ibu ada yang mau ditanyakan, Ibu Kader? Tidak ibu, sudah dipahami. Oke, sudah jelas ya? Jelas. Oke, baik, terima kasih atas kesempatannya untuk siang hari ini Ibu Kader ya. Saya tutup untuk pelatihan pemberian materi pada hari ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.